wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Syria dengan NIM 2323210121, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, di sini saya akan membuat tugas UAS Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni MAG. Baik, penjelasan yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis, dan jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat mengalami 3 perkembangan utama. Pertama, hadis disampaikan secara lisan atau langsung oleh Nabi kepada sahabat. Kedua, sahabat menerima hadis dari sumber utama atau sumber kedua dan menghafalnya. Yang ketiga yaitu sebagian sahabat menulis hadis meski belum secara resmi karena ada larangan dari Nabi kecuali untuk beberapa orang tertentu. Pada masa Rasulullah, hadis disampaikan secara lisan atau langsung oleh Nabi kepada para sahabat. Para sahabat menerima hadis dari sumber utama atau sumber kedua dan menghafalnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah melakukan upaya serius untuk mengumpulkan hadis-hadis yang beredar dan memastikan keabsahan keautentikan hadis tersebut. Perkembangan hadis juga dapat dilihat dari 7 periode perkembangan sebagai berikut. Periode pertama yaitu al-wahyi wal al-tadwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Periode kedua yaitu al-tasbut wal al-iqbal min al-riwayah atau periode membatasi hadis menyedikit riwayat. Periode ketiga yaitu zaman intisyar al-riwayah al-amsar, periode penyebaran riwayat dari kota ke kota. Periode keempat yaitu masa tabi'in, generasi yang mengikuti sahabat sahabat. Yang periode kelima yaitu masa tabi'i al-tabi'in, generasi yang mengikuti tabi'in. Periode keenam yaitu masa muhaddisin atau generasi yang mengkaji hadis. Periode ketujuh yaitu masa kodifikasi hadis atau periode pengumpulan dan penyebaran hadis secara resmi. Adapun contoh hadis tentang kebersihan yaitu an-nazafatun minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori studi sanad hadis, dan jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu teori studi sanad hadis adalah bagian dari ilmu hadis yang mempelajari struktur dan kualitas hadis. Sanad adalah urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga umat muslim saat ini. Matan adalah isi pesan hadis itu sendiri. Kedua unsur ini dapat dipisahkan dan harus diperiksa agar diketahui kualitasnya. Berikut adalah contoh-contoh sanad hadis. Yang pertama yaitu hadis marfu, hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya hadis mauquf, hadis yang sanadnya berhenti hanya kepada sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya hadis maqtu, hadis yang sanadnya berujung kepada tabi'in atau generasi setelah sahabat. Selanjutnya hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak terdapat kejanggalan dan ilat atau cacat. Selanjutnya hadis dhaif, hadis yang sanadnya cacat atau lemah. Dalam memahami sanad hadis penting untuk memahami definisi dan fungsi sanad serta memahami kategori hadis berdasarkan kualitas sanad dan matan. Adapun contoh dari sanad hadis ini yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya dia diam. Jika diurutkan dari namanya Abu Hurairah sampai Nabi Muhammad SAW adalah sanad dari hadis tersebut. Baik, selanjutnya yaitu soal yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis, dan jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu teori matan hadis mempelajari isi dan kualitas hadis. Teori matan hadis adalah
cabang ilmu hadis yang berfokus pada isi atau matan hadis Nabi Muhammad SAW. Matan hadis merujuk pada teks atau redaksi hadis yang memuat perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat Nabi SAW. Tujuan mempelajari teori matan hadis adalah untuk memahami makna dan kandungan secara mendalam, menilai kualitas dan kesahihan hadis. Selanjutnya, menyelesaikan pertentangan antar hadis atau jika ada, menyusun pemahaman Islam yang komprehensif berdasarkan hadis yang sahih. Beberapa teori penting dalam matan hadis. Yang pertama yaitu kritik matan, melihat kesesuaian matan dengan Al-Quran. Matan hadis tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-Quran yang makbul atau jelas dan pasti. Membandingkan matan dengan hadis lain. Jika ada dua hadis yang tampaknya bertentangan, maka perlu diteliti matan dan sanadnya untuk menemukan mana yang lebih sahih. Menganalisis matan dengan akal sehat. Matan hadis tidak boleh bertentangan dengan akal sehat yang logis dan diterima secara umum. Yang kedua yaitu kaidah-kaidah pemahaman matan. Memahami matan secara harfiah ini adalah prinsip dasar, namun perlu dipertimbangkan konteks dan maksud Nabi SAW. Memahami matan secara kiasan, jika makna harfiah tidak masuk akal, maka dicari makna kiasan yang sesuai dengan konteks. Memahami matan dengan memperhatikan muqasid atau tujuan syariat. Setiap hukum Islam memiliki tujuan dan pemahaman matan hadis harus sejalan dengan tujuan tertentu. Adapun contoh dari matan hadis yaitu barang siapa yang berbohong maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.